Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan untuk pelajaran PKN, khususnya kelas 11. Materi yang pertama yaitu tentang hak dan kewajiban asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewargaan negara. Pancasila itu merupakan pedoman warga negara Indonesia di dalam menjalankan kehidupan, karena di dalamnya mengatur hak dasar sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita mulai. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus kita pahami, dijalankan secara serentak dan seimbang. Karena di dalam hak asasi manusia sebenarnya terkandung makna kewajiban manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik hukum maupun pemerintahan, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Ini hak asasi manusia. Kita sebagai makhluk Tuhan punya kewajiban asasi. Hakikat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia atau sering kita sebut dengan HAM. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia ini merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban asasi manusia adalah suatu bentuk pembatasan atas hak asasi manusia. Ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh manusia, pemberian dari Tuhan yang melekat sejak dia lahir. Itu hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau sering kita sebut dengan personal right. Ini hak yang pertama. Jadi kehidupan manusia secara pribadi. Contohnya adalah hak kebebasan mengemukakan pendapat. Ini yang pertama. Hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
hak untuk memilih, hak untuk bergerak, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak politik. Hak politik ini yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya itu memilih dan dipilih. Contoh lain, hak ikut serta di dalam kegiatan pemerintahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Ini kaitannya dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum antara lain adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Contoh lain, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapat layanan dari perlindungan hukum. Itu yang termasuk hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau sering kita sebut dengan property right. Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Contoh lain, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Contoh lain, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak untuk melakukan atau diperlakukan sama di dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Itu yang termasuk di dalam hak asasi peradilan. Yang selanjutnya yaitu hak asasi sosial budaya. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Jadi semua orang, semua siswa itu sama. Contoh lain, hak mendapatkan pengajaran. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Itu yang termasuk di dalam macam-macam hak asasi manusia. Saya ulang lagi sedikit, yaitu tentang macam-macam hak asasi manusia. Satu adalah hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua yaitu hak asasi
politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Dan yang selanjutnya yaitu hak asasi sosial budaya. Itu yang termasuk di dalam macam-macam hak asasi manusia. Kemudian di dalam hak asasi manusia itu memiliki landasan hukum. Nah, landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia ini dapat atau mendapat jaminan penuh baik melalui dasar negara hingga peraturan perundang-undangan. Pengaturan hak asasi manusia di dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif di dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, kelebihan pengaturan hak asasi manusia di dalam perundang-undangan tertulis memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, sebab perubahan dan atau penghapusan suatu pasal di dalam konstitusi seperti di dalam ketatanegaraan di Indonesia ini dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Adapun dasar hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini terdapat di dalam satu, yaitu Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini khususnya terdapat di dalam alinea pertama dan alinea yang keempat. Yang ketiga, terdapat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 34. Yang keempat, ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR tahun 1989 nomor 17 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan piagam hak asasi nasional. Landasan yang berikutnya yaitu pengaturan perundang-undangan. Jadi landasan hukum hak asasi manusia ini sangat kuat dan tertulis, baik itu di dalam Pancasila sila pertama sampai sila yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, dan pengaturan perundang-undangan. Demikianlah pertemuan kali ini. Mari kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi hukum